Engkau Tuhan yang setia terhadap perkataanmu. Walau bumi berlalu, tapi tidak ada satupun iota dari firman-Mu yang akan gagal. Engkau pasti akan menggenapi itu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengundang kami hadir di dalam meja perjamuan Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu. Dan hidup kami ada bukan untuk keinginan kami. Firman-Mu berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidup yang aku hidupi saat ini adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ada untuk diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Pujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan nanti mengizinkan waktu lebih banyak untuk kita menerima pelayanan rohani dalam ministry time. Nah, karena itu saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul wajah di balik lagu. Artinya seringkali kita menyembah Tuhan, tetapi kita mau apa? Kita mau mencari wajahnya, atau kita mau perform, atau kita mau sekedar pertunjukan rohani. Apakah kita cuma mau sekedar dibilang sebagai orang rohani di hari Minggu? Atau kita memiliki keintiman? Itu sebabnya saya katakan from performance to intimacy. Dari satu performa, pertunjukan menjadi sebuah keintiman. Di dalam Mazmur 27 ayat 8, ini menjadi teks kita pada hari ini. Kalau saudara membaca Mazmur 27, itu ada dua bagian. Di satu sisi, ayat 2, ayat 1 sampai dengan ayat 6, ini menggambarkan keadaan dia mengalami musuh-musuh. Oke? Dia mengalami peperangan, dia mengalami ancaman, tetapi dia punya satu confidence. Dia punya satu keyakinan. Oke? Tetapi kalau kita membaca ayat 7 sampai dengan ayat terakhir, kelihatannya kok ini seperti satu ratapan. Jadi kalau ayat ini berdiri sendiri 1 sampai 6, kelihatannya kita tidak butuh Tuhan. Saya cuma butuh strategi. Semua peperangan saya jawabannya strategi teknis. Kalau semua hitung-hitungan bisnis saya sudah masuk, maka saya akan punya confidence. Gitu. Tetapi kalau kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat terakhir, maka kelihatannya kalau cuma berdiri sendiri saja ini Mazmur, maka ini sepertinya kok kayaknya hidupnya ini kok sengsara banget. Gak punya satu keyakinan, gak punya satu confidence, hidupnya kok kayak merana, gak punya keberanian menghadapi apa yang ada di depannya. Daud di tengah-tengah keadaan ancaman itu, dia membuat prioritas bukan cari strategi manusia, melainkan memperbaharui keintimannya dengan Allah. Nah, digambarkan dengan ayat ini saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ini yang kita sebut sebagai ayat jangkar. Kalau seperti pintu, ini engsel. Antara dua bilah Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, confidence, dan bilah yang kedua yaitu bilah kesengsaraan. Nah, ini dikaitkan dengan ayat 8. Oke? Ayat 8 ini mengatakan kita mencari wajah Tuhan. Ini jadi kayak ruang mesin teologi saudara. Bagaimana akhirnya Daud tidak bisa bersandar kepada arogansinya, kepada confidence-nya, kepada hitung-hitungan, kepada koneksinya. Tetapi juga Daud tidak tinggal di dalam meratapi keputusasaannya. Nah, bagaimana caranya? Ayat 8 inilah dikatakan wajahmu ku cari. Amin. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap mempertahankan kepastian, keberanian kita, confidence kita, dan melewati masa-masa sulit atau kesengsaraan? Cuma satu jawabannya. Cari
wajah Tuhan. Amin saudara. 3 hal yang sederhana dalam Mazmur 27 ini. Ya, ayat yang ke-8. Yang pertama bahwa ternyata mencari wajah Allah itu sebuah undangan ilahi. Katakan undangan ilahi. Kita selalu diingatkan ketika kita datang ibadah, kita adalah undangan Bapa Surgawi. Katakan saya diundang. Kalau kita diundang, maka fokus kita siapa? Yang mengundang kan? Betul ya? Kalau misalnya saya diundang oleh Pak Stephen, lalu kemudian beliau udah sibuk segala macam ngurusi dan memastikan segala sesuatu di rumahnya. Terus saya datang, saya sibuk ngobrol sama Pak Adri, ngobrol sama Pak Leo, dan kita abaikan, tetapi kita mau cari makanannya. Wah, ini makanannya apa hari ini? Ada lupis, mantap. Wah, gitu ya. Skalanya. Tapi kita mengabaikan si pengundang. Itu loh yang terjadi banyak di dalam orang datang ke gereja. Dia nggak sadar yang mengundang dia itu Allah. Allah hadir. Dan kita mesti peduli apa yang dia mau. Bukan kita sibuk liatin ya segala pernak-pernik rumah itu. Ya misalnya kalau kita ke gereja, kita sibuk lihat pernak-pernik sound systemnya lah, apanya lah, lightingnya lah. Which is itu oke, kita kagum. Tetapi kemudian kalau cuman itu fokus kita lupa kepada si pengundangnya, we miss the point. Having service. Amin. Kita lupa untuk bersekutu. Kita lupa merespon kepada kehadiran Tuhan. Makanya worship Bapak Ibu, it's a response. Bukan, nah ini bahayanya lagi worship leader begini. Tuhan kami memanggil Engkau turun di tengah-tengah kami. Bapak Ibu, kalau ada worship leader yang begitu, bertobat hari ini. Kenapa saya katakan begitu? Itu gaya Imam Baal. Di dalam raja-raja ketika ada kontender antara Elia dengan imam-imam Baal, apa yang dilakukan oleh imam-imam Baal? Menoreh-noreh semuanya dan memanggil Allahnya untuk turun. Ngapain Allahnya turun? Hati-hati Bapak Ibu, ini teologi yang kadang-kadang absurd, ngaco. Sebaliknya ketika Elia, giliran Elia, dia bilang begini, marilah kita mendekat. Saya lihat bedanya. Kenapa? Dia tahu Tuhan di situ kok. Dia tahu Allah hadir. Sekarang worship buat apa? Karena Allah sudah hadir, Allah mengundang kita, kita respons. Kita memuliakan dia. Kita fokus kepada kehadiran dia. Jadi penyembahan saudara-saudara selalu dimulai dari Allah. Bukan dari kita. Daud gak bilang begini, aku punya ide mau cari Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Dia katakan, dia mencari karena dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dia mendengar Tuhan bicara. Dia mendengar Tuhan lebih dahulu. Baru dia respons. Itu sebabnya Tim Keller mengatakan begini. Doa adalah kelanjutan percakapan yang telah dimulai oleh Allah lewat firman-Nya. Dan anugerahnya yang pada akhirnya menjadi perjumpaan penuh dengan dia. Kenapa kita waktu berdoa memerlukan penyembahan? Karena Allah hadir, kita mau mengungkapkan adorasi kita, penyembahan kita. Setelah dia hadir, setelah dia bisa merasakan dan kita merasakan kasihnya, kita lanjutkan percakapan kita. Karena dia mulai berbicara lewat firman. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita berdoa selalu dimulai dari firman Tuhan. Jadi doa bukanlah cuma sekedar, oh ya ini mepet ini udah mepet nih, cari Tuhan, ayo berdoa. No. Bahkan di dalam kita berbahasa lidah sekalipun, itu bukan jadi kayak rapalan dan mantra, bukan. Itu adalah conversation kita dengan
Roh Kudus. Jadi ketika Allah, ini yang saya selalu lakukan kalau saya baca firman. Saya baca firman, saya mulai mengkontemplasi ayat firman itu, lalu saya mulai berdoa berbahasa lidah. Untuk apa? Roh Kudus akan berbicara kepada saya apa yang saya mau tekankan, apa yang Roh Kudus ingin dari ayat itu. Banyak orang mengatakan sebagai rema. Tapi buat saya rema mau logos sama aja. Bukan itu maksudnya. Tetapi apa yang diiluminasi oleh Roh Kudus dan mengatakan, ini loh yang saya mau kamu mengerti hari ini. Tetapi ketika saya mulai bertanya kepada Tuhan, nah ini beda ya antara meditasi kontemplasi dengan firman, merenungkan, dengan saya bersekutu di dalam saat teduh saya. Di dalam saat teduh saya, misalnya saya punya masalah, Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Atau apa yang kau inginkan terhadap saya lewat masalah ini? Nah saya mulai berdoa berbahasa lidah. Lalu kemudian Roh Kudus mulai memberikan kepada saya impresi. Ini loh. Lalu saya tulis jawabannya di dalam jurnal saya. Saya tulis. Lalu kemudian saya baca, wow, begini ya jawaban Tuhan. Lalu kemudian saya berdoa lagi. Respons lagi. Dapat lagi. Sehingga merupakan sebuah percakapan dengan Tuhan. Engkau mungkin merasa sakit hati. Tanya, Tuhan, aku sakit, aku dilukai. Apa yang kau inginkan lewat masalah ini? Kau mulai berdoa. Lalu Tuhan mulai berbicara kepada saudara. Dia memberikan impresi lewat perkataan-perkataan. Tulis. Baca lagi. Wah, seneng. Respon lagi. Doa lagi. Begitu terus. Ya, ada seorang yang bernama Mark Vikler menulis dalam bukunya Counseling with God. Jadi kita bercakap-cakap sehingga kita sembuh. Firman yang menyembuhkan kita. Amin. Dari ketakutan-ketakutan kita. Jadi saudara-saudara, pada hari ini tugas kita bukan memanggil Tuhan yang jauh, melainkan merespon Tuhan yang sudah dekat. Nah yang kedua, lokasi penyembahan itu di mana? Adalah di dalam hati. Dikatakan ayatnya berikutnya, ayat 8, maka wajahmu ku cari. Perhatikan saudara, dia nggak berkata begini, mulutku berkata atau jari-jariku bermain kecapi. Tapi dia katakan apa? Hatiku berkata. Hatiku berkata, wajahmu ku cari. Hatiku berkata. Katakan sama-sama, hatiku berkata. Di dalam konsep bahasa Ibrani, hati itu leb. L-E-B, leb. Leb itu bukan sekedar pusat perasaan. Tetapi dia menjadi pusat keputusan, kehendak, memori, aspirasi, keinginan. Orang Yunani ini membagi ini menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh itu dipisahkan oleh orang Yunani. Makanya kemudian seringkali kita setelah bertobat kita bilang begini, rohmu baru, jiwamu lama. Pernah dengar? Nah itu konsep Yunani itu. Alkitab Ibrani gak pernah punya konsep memisahkan antara tubuh dengan jiwa dengan roh. Enggak. Ini yang disebut dengan lab. Lab itu adalah segala sesuatu yang sifatnya imaterial, yang bukan fisik. Otak bukan pikiran, betul? Otak organ, pikiran itu imaterial. Oke, jelas ya? Sukacita itu imaterial, itu bukan material. Nggak bisa, gimana caranya sukacita, di mana badannya? Nanti badan mengikuti, organ mengikuti, di mana hatimu? Oh ini kardiak. Nah, orang dokter bilang ini kardiak, bahasa Yunaninya, kardiak, hati. Dari situ kita dapat kata kardio, jantung. Hatimu dengan jantungmu beda, hati lever kan begitu. Tetapi di dalam bahasa Ibrani sama, lab. Sesuatu yang terkait dengan
hubunganmu dengan Tuhan, perasaanmu, hatimu, memorimu, keputusanmu, kehendakmu, semua itu adalah lab. Jadi Bapak Ibu, penyembahan adalah keputusan sadar dari batin kita. Nah ini yang kita kenal sebagai manusia batin. Penyembahan itu bukan getaran emosi. Wah karena musiknya enak, bagus. Melodinya kayaknya menyentuh hati. Aduh ini musik yang mengangkat. Jadi ada yang gak ngangkat. Emang ini nge-gym kita, lagi ngangkat-ngangkat saudara. No. Tetapi bagaimana kita mengambil keputusan di dalam merespon Allah. Jadi di mana letak lokasi penyembahan? Di hati, katakan sama-sama di hati. Makanya Allah memandang apa? Hati kan? Allah memandang hati. C.S. Lewis mengatakan begini. Kita memuji apa yang kita nikmati. Karena pujian itu tidak hanya mengekspresikan, tetapi menyempurnakan kenikmatan kita itu. Jadi kalau kita nyanyi hanya semata-mata karena kita enak, maka itu bukan penyembahan. Itu bukan sebuah kenikmatan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, Daud mengajarkan integritas. Hatimu dan mulutmu harus selaras. Amin. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, tapi hati kita ngerundel, maka kita sedang tidak menyembah. Oh kalau kita boleh mengatakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, tapi dalamnya marah, kesel, ragu, takut. Maka kita sedang tidak berintegritas dalam menyembah. Saya nggak percaya apa yang dikatakan oleh dunia, fake it until you make it. Pernah dengar istilah itu? Ya, fake it until you make it. Berpura-pura dulu, pura-pura bahagia, ntar lu bahagia beneran. Nggak ada itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab nggak pernah bilang begitu. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku, putuskan dulu. Hai jiwaku, mengapa engkau frustrasi? Hai hatiku, hai labku, hai pusat kehidupanku, mengapa engkau patah semangat? Bapak Ibu, kita harus selaras, sinkron. Baik dalam instrumen harus sinkron dengan hati para penyembahnya. Kalau enggak, kita cuman sekedar pertunjukan saja. Yang pertama tadi undangan ilahi. Yang kedua, lokasi penyembahan itu di mana? Hati kita, lab kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, ujilah hatiku. Ini bukan orang yang sok jago. Dia mau mengatakan, periksa Tuhan hatiku. Selaras enggak dengan mulutku? Kita latih bibir kita harus selaras dengan hati kita. Yesus berkata, dari dalam hatimu akan mengalir lewat bibirmu. Untuk apa bibirmu memuliakan Tuhan tapi hatimu jauh dari Tuhan? Jadi dimulai dari hati. Penyembahan itu adalah luapan dari hati kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, objek pengejaran kita, objek pursuing kita adalah wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan. Dikatakan wajahmu yang kucari ya Tuhan. Nah ini di dalam ayat jangkar ini, dia gak bilang tanganmu yang kucari. Dia gak bilang hartamu yang kucari Tuhan. Kenapa? Perlu gak harta? Lah kalau saudara perang perlu gak biaya? Kalau saudara mau membangun satu proyek perlu gak biaya? Perlu dong. Perlu gak sumber-sumber daya manusia? Perlu. Tapi sebelum semua itu, apa yang Daud katakan? Wajahmu yang kucari Tuhan. Nah di dalam bahasa Ibrani ada kata bakash, katakan sama-sama bakash. Bakash itu artinya mencari dengan betul-betul tekun, mendesak, penuh hasrat. Nah seorang teolog bernama William Van Gemeren mengatakan bahwa mencari wajah Allah itu artinya menginginkan hadiratnya. Dia bilang, I want to know you more, oh God. Seringkali kita orang tua ya udah capek-capek misalnya dari luar kota, kepengen ketemu anaknya. Lalu anaknya datang,
Misalnya gitu ya, Joshua datang sama papanya. Papa, bawa apa? Oh, papa bawa ini. Senang karena ini dijanjiin. Habis itu ditinggal Pak Aldo. Mana yang lebih baik? Anaknya dapat hadiah lalu tinggalin bapaknya? Atau sangkin dia kepengen ketemu bapaknya walaupun ada hadiahnya dia pegang. Tapi dia bilang, papa mau jalan-jalan sama papa boleh nggak? Mana yang lebih senang bila saudara orang tua? Yang kedua, anak itu senang menikmati hadiahnya, tapi dia menginginkan kehadiran papanya. Jangan cuma cari tangan Tuhan. Jangan cuma mau sembuh. Jangan cuma mau bebas. Jangan cuma mau keluar dari masalah kita. Tapi lupa akan wajah Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua sebagai penutup daripada sharing ini. Wajah Allah itu sudah terlihat dari seorang yang luka demi kita. Wajah Kristus. Ini adalah nubuatan dari Yesaya ketika dia bilang wajahnya tak berbentuk manusia lagi. Hancur. Di mana ini digenapi Bapak Ibu? Di salib. Kristus hancur. Allah menolak wajahnya. Allah menolak Kristus ketika dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya Tuhan begini loh. Dan kita bersyukur karena Kristus hancur dan wajahnya tertolak demi kita. Supaya kemudian kita bisa berkata, Bapa, Kristus yang menjadi dasar aku datang dan mengatakan, ku cari wajahmu Tuhan. Dan engkau berkenan bertemu dengan aku. Pada hari ini saya mau kita merespon firman ini. Kita menyembah lagi saudara. Dan saya akan berdoa untuk beberapa hal yang nanti Roh Kudus sudah ingatkan kepada saya pada waktu saya mempersiapkan firman ini. Boleh kita bangkit berdiri. Kita sungguh merespon hadirat Tuhan. Tak pernah